Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan rekan kerja saya, Ibu Hasna SPI, yang merupakan salah satu guru di SMP Satar Negeri 06 Kabena Barat, yang dimana hari ini kami akan melakukan percakapan pra supervisi, dan nantinya beliau saya akan supervisi di kelas. Setelah itu akan ada lagi percakapan pasca supervisi. Assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi Bu Hasna, hari ini saya akan melakukan pembicaraan dengan Ibu terkait rencana supervisi untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Adapun tujuan dilakukannya percakapan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pasca supervisi atau observasi, agar Ibu nanti lebih siap sebagai persiapan awal, agar Ibu lebih percaya diri, sehingga nantinya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Baik Pak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan FPP yang telah saya buat, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman murid tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan diharapkan murid mampu menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Jadi materinya sangat menarik Bu. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami sistem reproduksi pada manusia. Dan untuk keterampilan, siswa dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait sistem reproduksi pada manusia. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Semuanya berkaitan dengan reproduksi manusia. Baik, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu persiapkan atau terapkan nantinya, misalnya apa metode atau model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Baik Pak, untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk modelnya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi Ibu akan menggunakan PBL atau yang berbasis masalah, kemudian metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu Hasna akan melakukan pembelajaran tersebut, di kelas berapa, dan kira-kira jam berapa serta tanggal berapa? Rencananya di kelas 9 jam kelima hari Rabu tanggal 4 September. Jadi di kelas 9 hari Rabu ya, jam kelima mata pelajaran Bu ya. Ya. Oke, baik Bu, nanti saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas. Nantinya saya akan melihat dan mencatat segala hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi, kita adakan lagi percakapan pasca supervisi yang nantinya akan dihadiri oleh pendamping praktik saya. Baik Bu, saya rasa cukup sampai di sini percakapan kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan sampai ketemu nanti di ruang kelas Ibu. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Sehat? Sehat. Pada pelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Dan hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua, yaitu menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia? Ya, silakan. Penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, utera, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar koper. Ya. Kalau organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan, ada yang tahu? Bu, Ya, silakan. ovarium, saluran telur, infundibulum, Ya. rahim uterus, endometrium, cervix, vagina, hemorrhoid. Ya. Bagus sekali. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Metode belajar yang akan kita pakai yaitu pembelajaran berbasis masalah. Atau biasa disebut dengan problem based learning. Model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini yaitu diskusi kelompok. Atau tanya jawab. Berhubung metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah diskusi kelompok, maka sebelum saya mulai pelajaran, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Karena laki-laki terdiri sudah cukup 1 kelompok, maka yang perempuan saya akan bagi mulai dari Aifa menghitung 1, kemudian dilanjutkan 2, begitu seterusnya. Dan nanti yang mendapatkan angka 1 ya memisahkan diri ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dimulai dari Aifa. 1, 2, 1. Ya, silakan yang dapat angka yang sama
supaya memisahkan diri ya. Untuk satu kelompok. Ya, laki-laki juga bersama. Sistem reproduksi pada manusia tersusun atas organ-organ reproduksi. Organ reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi pada laki-laki dan ada organ reproduksi pada perempuan. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang perempuan, coba dibuka halaman 16. Melengkapi gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Dan yang laki-laki buka halaman 8, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi anak-anak tugasnya adalah mengamati, kemudian mengidentifikasi organ-organ yang ada, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dan sistem reproduksi pada laki-laki. Kemudian nanti ibu guru akan membagikan stick note dan di sini anak-anak akan menulis sesuai dengan keterangan yang ada pada halaman 8 dan halaman 16. Diisi stick note-nya dan saya berikan waktu 30 menit untuk kerjakan. Nanti anak-anak membaca apa yang tertulis di dalam stick note yang sudah dibagikan. Ya. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadar
Kelompok 3. Ya, setelah menempel ketua kelompok atau masing-masing perwakilan dari kelompok ini. Adapun penyusun organ reproduksi pada laki-laki berikut ini. Yang pertama, A. Penis, B. Uretra, C. Kelenjar vesikular terminalis, D. Scrotum, E. Testis, F. Epididymis, G. Vas deferens, H. Kelenjar prostat, I. Kelenjar Bowel. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 silakan naik untuk mempresentasikan hasil identifikasi alat reproduksi pada perempuan. Silakan. Adapun organ penyusun reproduksi pada perempuan yaitu adalah yang pertama ovarium, yang A. Ovarium, B. Saluran telur berupa fallopi atau ovilum, C. Indulum, D. Fimbriae, A. Endometrium, Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan diberikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, silakan. Itulah presentasi dari kelompok 3. Silakan diberikan aplaus. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari sistem reproduksi atau organ penyusun reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada laki-laki sebagaimana telah dipaparkan tadi dari masing-masing kelompok. Yang pertama itu ada penis, kedua skrotum, kemudian yang ketiga testis, 4 epididymis, kemudian yang kelima vas deferens, yang keenam uretra, 7 kelenjar vesikular terminalis, 8 kelenjar prostat, dan yang ke-9 kelenjar oval. Kemudian untuk organ penyusun reproduksi pada perempuan
endometrium, 6 cervix, 7 vagina, dan 8 fimbriae. Ya, itulah ya pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian untuk tugasnya di pertemuan yang ketiga, buka halaman 47, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Berdasarkan hasil identifikasi masing-masing kelompok yang telah menempatkan hasil yang diamati, maka Ibu simpulkan yang terbaik dari penampilan dari ketiga kelompok, yaitu kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3, saya akan memberikan hadiah. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan rekan guru saya di SMP Satap Negeri 06 Kadena Barat, Ibu Siti Hasna, yang dimana beberapa hari yang lalu sudah melakukan observasi di kelas. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik, Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah kita lakukan? Baik, Pak. Mungkin karena belum terbiasa, saya merasa tegang dan kurang percaya diri, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi Ibu sedikit merasa tegang, Bu, ya. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Pak. Untuk tahapan, Pak, tentunya saya membuat RPP atau perangkat pembelajaran, Pak. Kemudian untuk area pengembangan mungkin di area pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk keterampilan, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Bu, ya, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan, semuanya berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Kemudian menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa kekurangannya atau mungkin kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Baik, Pak. Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi atau yang kami alami, Pak, diantaranya masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, Pak. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya itu mungkin ini adalah permasalahan semua guru ketika melakukan diskusi kelompok. Ada beberapa siswa yang kurang aktif atau siswa yang mengandalkan temannya. Kemudian Ibu, kenapa mereka kurang aktif dan atau tidak mau terlibat diskusi? Baik, Pak.
Yang pertama, mungkin saya masih kurang dalam penerapan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, saya belum mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Apakah siswa tersebut gaya belajarnya visual, auditory, atau kinestetik? Jadi ada beberapa hal, salah satunya adalah gaya belajar Bu ya. Apakah dia visual atau auditory atau kinestetik. Kemudian Ibu, bagaimana rencana Ibu ke depan atau langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil untuk pembelajaran ke depannya agar lebih baik? Tentunya saya akan mencoba merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pendekatan visual, minat siswa sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu secara visual, auditory, kemudian dan kinestetik. Dan tentunya juga saya akan mencoba mengupdate model atau metode pembelajaran saya Pak, sehingga nantinya siswa akan merasa lebih nyaman Pak. Itu jadi itu adalah rencana ke depannya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik kepada siswa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian saya tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum bisa memastikan Pak, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya Pak. Ibu, jadi terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Hasna rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik. Demikian mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak.